Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun di Klaten, 3 orang terluka. Bau alkohol melekat di tubuh inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Husen nyaris diamuk massa. Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Baru, Kabupaten Semarang kini punya 9 SPPG yang menyuplai makanan bergizi gratis untuk 40.000 siswa. Datang dalam keadaan bau alkohol, inisiator demo Pati, Husen Hafid nyaris diamuk massa. Beruntung polisi datang dan mengamankan Husen dari posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Senin malam, penjaga posko pengawalan Panitia Khusus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati mendapat kejutan. Mereka kedatangan tamu yang tak diundang, inisiator demo Pati, Husen Hafid. Sayangnya kedatangan Husen ini tak disambut hangat. Bau alkohol yang melekat di tubuh Husen menimbulkan reaksi negatif. Meski sudah diminta pulang, Husen tetap kembali. Husen mabuk ya. Husen mabuk. Di alun-alun ya. Hal itu yang membuat posko yang berada di depan kantor Bupati Pati ini jadi ramai. Tak sedikit yang datang untuk meluapkan kekecewaannya karena Husen mundur dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu setelah berdamai dengan Bupati Sudewo. Situasi kondusif, tidak anarkis lah ya. Saya juga tidak bisa membendung amarah warga juga. Tadi dari awal saya sudah memohon kepada warga jangan anarkis, tapi masa sudah banyak, akhirnya saya mundur. Dengan apa? Mas Husen yang ke posko ini gimana Mas tanggapannya? Saya nggak tahu Mas Husen datang ke posko tujuannya apa, saya nggak tahu karena dia polisi mabuk itu. Banyaknya massa membuat kondisi semakin tidak kondusif. Ditambah lagi mobil yang ditumpangi Husen mogok. Polisi akhirnya mengamankan Husen beserta mobilnya ke pendopo Kabupaten Pati. Sayangnya polisi harus sedikit ekstra karena mobil milik Husen mogok sehingga harus didorong. Ada kerumunan warga, kemudian ada suara-suara yang ingin membuat gaduh. Kemudian kita datangi, setelah itu terjadi ramai. Kemudian kita amankan salah satu orang dan serta mobilnya kita evakuasi. Itu mobilnya mati dan ya? Mobilnya mati, kemudian kita dorong, kemudian kita amankan. Alhamdulillah sampai sekarang situasi kondusif. Setelah Husen dibawa polisi, situasi mereda dan massa pun membubarkan diri. Arif Nur melaporkan dari Pati. Doa bersama dari berbagai unsur digelar di halaman Polda Jawa Tengah. Selain memperingati Maulid Nabi Muhammad, doa juga dilakukan untuk menjaga persatuan. Bertempat di halaman Mapolda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, berlangsung doa bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad yang juga dipadati ribuan jemaah. Peserta yang hadir mulai dari polisi, TNI, komunitas ojol, hingga organisasi masyarakat. Selain peringatan Maulid Nabi Muhammad, acara ini juga bertujuan untuk mendoakan agar diberikan keselamatan, menjaga persatuan, dan menciptakan suasana aman dan damai. Beserta Forkopimda aturkan kepada junjungan kita. Kabupaten Semarang kini memiliki 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Meski masih jauh dari target yakni 93 SPPG, mereka mampu menyediakan makanan bergizi gratis untuk 40.000 siswa. Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang kini mempunyai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani pemenuhan makanan bergizi gratis MBG. Nantinya SPPG Wasyal 1 akan melayani MBG untuk 11 sekolah dengan total 3.079 siswa. Namun Ketua Yayasan Ruang Cipta Pemuda sebagai penggerak SPPG menyebut mendapat memo baru dari Badan Gizi Nasional untuk melayani 3.400 siswa. Kita di sini ada 11 sekolah dari tingkat PAUD
dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMK. Gitu. Total berapa ribu? Total sekitar ada 3.079 untuk periode pertama. Nah, ini ada memo terbaru dari BGN tanggal 1 September itu kita sudah harus 3.400. Nah, itu. Dan sekarang yang kemarin itu 5 hari kerja, sekarang 6 hari kerja sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, Pak. Sabtu Full, gitu benar. Banyak menyerap tenaga kerja. Ya. Sekitar berapa? Jadi kalau di satu SPPG itu kita menyerap antara 55 lebih. Nah, dari 47 itu dari kita yang bayar di yayasan, itu dari plating, dari cooking, ada masak itu semua. Yang dari negara itu ada ahli gizi, terus juga kepala SPPG dari SPPI, Satuan Sarjana Penggerak Perekonomian, gitu. Terus juga ada akunting. Nah, yang itu yang tiap hari untuk kita ajukan menu-menu untuk seimbang untuk gizinya. Gitu. Apakah juga kerjasama dengan petani dan UMKM, Pak? Ya, kalau kita dari UKM Center Kabupaten Semarang juga dengan koperasi WS, ada koperasi Andini, ada supplier dan petani-petani di lokal-lokal. Pekerjanya juga dari lokal-lokal semua kita. Hadirnya SPPG Wasyal 1 membuat Kabupaten Semarang kini memiliki 9 SPPG dari total 93 SPPG yang diperlukan. Satu SPPG bisa melayani antara 3.000 hingga 4.000 siswa. Sehingga hadirnya 9 SPPG sudah melayani MBG untuk 40.000 siswa. Jumlahnya sementara ada 93 dapur MBG sementara ini. Bisa juga nanti bertambah. Kemudian hingga saat ini yang sudah launching ada 9, termasuk untuk SPPG Wasyal 1 ini. Kemudian juga yang saat ini sudah memberikan makan kepada sekolah, tapi persiapan launching ada 2, artinya saat ini yang sudah operasi ada 11. Yang lainnya masih dalam proses persiapan. Kita sangat berharap, harapan kita nanti awal 2026 ini sudah bisa jalan semuanya. Harapan kita membantu pemerintah daerah dan juga membantu anak kita, semoga nanti dapur MPG ini berjalan lancar, memberikan manfaat kepada anak kita, kepada masyarakat, termasuk juga bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Baik ada yang nanti nanam sayuran, ada juga kaitannya dengan hasil pertanian lainnya, termasuk nanti ada koperasi-koperasi, ada juga nanti yang telur, ada juga mungkin gula dan lain sebagainya. Totalnya kan rata-rata antara ya 3.000 sampai 4.000. Aslinya sekitar 3.500. 3.500 kalau saat ini yang sudah operasional itu ada 11, kurang lebih ya hampir sekitar 40.000 ya, hampir 40.000. Sebab nanti ini ada percepatan agar nanti segera juga operasional semuanya. Saat ini masih diproses 2 SPPG lainnya. Sementara sisanya masih dalam perencanaan. Pemkab Semarang akan mengoperasikan semua SPPG di awal tahun 2026. Kehadiran SPPG tak hanya untuk memenuhi kebutuhan MBG siswa, tetapi seharusnya bisa menggerakkan ekonomi warga dan lapangan pekerjaan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Jadi salah satu pilot proyek layanan satu atap tuberkulosis, pemerintah Kota Semarang membuka layanan lengkap penyakit TBC di 3 puskesmas. Program bagian dari mempercepat eliminasi TBC di tanah air. Puskesmas Banget Ayu yang berada di Kecamatan Genuk, Kota Semarang menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi tempat studi prapilot layanan satu atap tuberkulosis atau TBC. Dalam kunjungannya, Wali Kota Semarang mengungkapkan kasus TBC di wilayahnya cukup tinggi, yakni 3.698 kasus. 3 wilayah, Banget Ayu, Ngalian, dan Gunung Pati dipilih bukan hanya karena tingginya kasus, tetapi tenaga dan fasilitas kesehatan juga lengkap. Penduduknya besar, coveragenya puskesmas ini besar. Puskesmas kan kayak ini kan 6 kelurahan ya Pak ya? Sama cek kesehatan gratisnya juga banyak. Cukup tinggi dan memang siap, karena ini proses yang belum semua. Saya kira memang harus dipilih di titik-titik yang memang kesiapan puskesmasnya itu bagus dan coveragenya besar. Dan para dokternya juga cukup banyak, awareness masyarakatnya juga banyak, dan yang terakhir penderita TB-nya banyak.
anak-anak yang stunting banyak. Kalau ada batuk sedikit kayak contoh tadi, sudah bisa mendaftar, ada komunikasi awalan untuk yang bersangkutan puasa, kemudian proses pemeriksaan, semuanya gratis. Gratis dan dilayani dengan sangat baik oleh dokter ahli. Alatnya baru diberi 3. Apakah di tahun 2026 kita akan menganggarkan? Nanti kita lihat kan ini portable ya, portable. Bisa dipindah-pindahkan. Kalau itu memang kebutuhan kita akan melakukan upaya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang menambahkan perbedaan dalam studi prapilot kali ini menindaklanjuti tes kesehatan gratis yang lebih lengkap serta penanganan yang tepat. Semarang termasuk perolehan cek kesehatan gratis yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, kita pilih di daerah sini juga sebetulnya yang tingkat angkanya tuberkulosis juga masih tinggi. Ngalian juga, Gunung Pati juga. Gunung Pati itu kan sebetulnya masuk di wilayah puskesmas sekarang juga. Jadi walaupun cuma 3, tapi nanti kita akan tarik pasien-pasien yang dalam satu kecamatan dulu. Di sini kan ada 2 puskesmas, yang lain sama Gunung. Yang dari Gunung nanti kita bisa tarik ke sini. Jadi satu hari itu mungkin bisa pemeriksaannya bisa 50 sampai 60 sampel termasuk ekstremnya. Ada pemeriksaan TBC yang paripurna. Kalau dulu itu CKG biasa, hanya yang terduga saja kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak. Namun sekarang ini karena ada X-ray portable, kemudian ada pemeriksaan swab yang setengah jam atau 30 menit selesai, maka ini kita ada strategi baru di dalam pemeriksaan TB tuberkulosis ini. Pemkot Semarang menargetkan wilayahnya bebas dari penyakit TBC pada 2028 atau lebih cepat dari target nasional pada 2030. Selain di Semarang, studi yang berlangsung dari Agustus hingga Desember 2025 juga digelar di Bogor, Jawa Barat. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.